Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa dengan NPM 2421511111110 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memberikan pandangan mengenai kasus di mana seorang guru tidak tegas atau tidak berani karena takut melanggar hak asasi manusia dan kasus dan tema anak didik yang melawan terhadap gurunya. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Adanya hak-hak siswa yaitu hak untuk dilindungi dari perilaku kekerasan atau diskriminatif dan hak untuk dilindungi atau hak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Namun dalam praktiknya untuk menerapkan hak-hak ini kadang terjadi kebingungan untuk beberapa guru seperti dalam melaksanakan pengajaran atau pengelolaan dalam pendisiplinan karakter beberapa siswa yang memang ada yang melanggar peraturan. Nah, ada beberapa contoh kasus di mana seorang guru itu tidak berani atau tidak tegas karena mereka ketakutan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sekolah seharusnya itu menjadi landasan terhadap perlindungan hak-hak setiap individu yang ada di lingkungan sekolah, termasuk hak siswa ataupun hak guru. Nah, yang dimana di banyak negara termasuk di negara Indonesia, pendidikan telah menjadi hak dasar yang terjamin oleh hukum internasional seperti konvensi hak anak-anak yang disahkan oleh PBB. Nah, dikarenakan ada konstitusi hukumnya, jadi seorang guru pun merasa tidak berani dan takut untuk melakukan tindakan kepada para siswa yang melanggar peraturan tersebut. Nah, contoh kasusnya itu seperti bagaimana tantangan-tantangan guru dalam menghadapi pelanggaran disiplin tersebut. Karena guru juga merupakan salah satu penanggung jawab yang ada di sekolah untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Beberapa guru juga mungkin ragu untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena khawatir dari tindakan mereka tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia siswa. Contohnya seperti hukuman fisik, contohnya seperti push up atau apapun itu yang dulu sering digunakan oleh guru dalam mendisiplinkan siswa, bahkan kini pun dianggap sebagai pelanggaran hak anak oleh sebagian besar para orang tua atau kalangan masyarakat karena dapat dikenai sanksi hukum di beberapa negara. Nah, salah satu ketakutan dari seorang guru yaitu ketakutan akan pelaporan atau reaksi negatif dari para orang tua siswa atau masyarakat juga menjadi salah satu alasan kenapa guru memilih untuk diam dan tidak mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan. Adapun dampak ketidakberanian guru dalam bertindak yaitu ketika seorang guru tidak bertindak tegas, maka dampak negatif yang mungkin muncul akan beragam. Dari ketidakberanian guru tersebut akan menciptakan keadaan belajar yang tidak kondusif karena siswa yang melanggar peraturan itu tidak mendapatkan konsekuensi yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa respect seorang murid terhadap guru, dan mereka juga bakalan merasa bahwa yang mereka lakukan itu tidak melanggar peraturan, padahal yang mereka lakukan itu melanggar peraturan. Yang sangat berdampak lainnya juga, siswa lain yang patuh terhadap aturan merasa dirugikan
dan merasa tidak adil, karena yang mereka lihat bahwa teman-teman mereka yang melanggar peraturan itu tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran aturan yang mereka perbuat. Nah, hal ini pun dapat menurunkan motivasi belajar dan membuat suasana di kelas tidak nyaman. Selain dampak suasana pembelajaran di kelas, dari ketidakberanian guru tersebut juga dapat memperburuk hal wajar perundungan di sekolah. Nah, jika guru tersebut tidak segera mengambil tindakan terhadap perundungan yang terjadi, maka korban perundungan akan merasa tidak terlindungi dan situasi ini bisa semakin parah. Nah, sebaliknya siswa pelaku perundungan itu yang tidak mendapatkan sanksi, mereka akan merasa bahwa yang mereka lakukan itu tidak salah dan mereka akan melakukannya terus-menerus. Menurut saya harus adanya menyediakan pelatihan bagi guru tentang bagaimana cara menangani situasi yang beresiko seperti perundungan atau pelanggaran serius lainnya, dengan cara tidak melanggar hak asasi manusia dari para siswa. Pelatihan ini bisa mencakup seperti teknik pendekatan komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik secara damai, dan strategi disiplin positif yang dapat memperbaiki perilaku siswa tanpa melanggar hak-hak mereka. Kesimpulan dari pandangan saya terhadap kasus di mana guru tidak tegas atau tidak berani karena takut melanggar hak asasi manusia itu merupakan hal ini itu merupakan tantangan besar bagi pendidikan, di mana harus ada keseimbangan antara kedisiplinan dan menghargai hak asasi manusia terhadap siswa. Di satu sisi, guru juga harus bisa menegakkan kedisiplinan dan penegasan, dan guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang produktif. Untuk mengatasi kebingungan atau kedilemaan ini perlu adanya pendekatan yang lebih memahami tentang hak asasi manusia terhadap siswa. Selain guru, pihak sekolah juga harus bekerja sama dengan orang tua murid agar bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendidik, yang dimana hak siswa dihargai dan kedisiplinan pun harus ditegakkan secara adil dan tepat. Di sini saya juga akan membahas tema yang lain, yaitu anak didik yang melawan terhadap gurunya. Perlakuan atau interaksi ini sering terjadi dalam dunia pendidikan. Sikap melawan murid terhadap guru ini bisa bermacam-macam. Bisa seperti berbicara saat guru menjelaskan, membantah perintah guru, dan tidak menghargai keputusan dari guru. Perilaku ini mendapatkan perhatian yang sangat penting karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan hubungan antara siswa terhadap guru. Ada beberapa hal yang bisa memicu adanya perlawanan antara siswa terhadap guru. Yang pertama, adanya masalah emosional atau psikologis, yang dimana siswa tersebut mungkin memiliki masalah pribadi yang bisa mempengaruhi pembelajaran mereka di dalam kelas, seperti mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka. Yang kedua, kesulitan dalam memahami pembelajaran. Siswa memiliki rasa ketidakmampuan dalam memahami materi, lalu mereka merasa frustasi, lalu mereka menanggapi rasa ketidakmampuan tersebut dengan cara melawan terhadap guru, karena mereka merasa tidak mampu memahami materi dari guru tersebut. Yang ketiga, kehilangan respect terhadap guru. Ketika siswa tersebut merasa tidak dihargai, maka siswa tersebut akan menunjukkan perilaku melawan mereka. Nah, hal ini terjadi jika guru tersebut tidak berperilaku adil,
terhadap semua siswa. Jadi guru tersebut mempunyai sifat membanding-bandingkan atau memprioritaskan salah satu siswa saja. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang baik. Hal ini sering terjadi ketika ada kesalahpahaman antara murid dan guru. Contohnya seperti hal dalam memberikan instruksi yang tidak jelas, lalu dalam memberikan penjelasan materi yang sulit atau tidak dimengerti dan tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, hal ini bisa menimbulkan rasa kefrustasian mereka dengan mengekspresikannya dengan cara melakukan perlawanan terhadap guru tersebut. Siswa yang terus menunjukkan sikap perlawanannya itu bisa menurunkan kualitas pembelajaran mereka dan bisa juga terisolasi dari teman-temannya. Sekian pemaparan pandangan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.